Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Di video kali ini aku akan membahas mengenai langkah-langkah perpanjangan STR, di mana ini menurut pengalaman aku yang baru aja melakukan perpanjangan untuk periode 2023 sampai April 2028. Untuk teman-teman lakukan mulai dari 6 bulan sebelum masa STR habis. Jadi, jangan mepet-mepet ya urusnya. Untuk aku sendiri, waktu yang aku butuhin sekitar 2 minggu sampai STR-nya terbit teman-teman. Jadi langsung kita mulai saja ya. Pertama-tama, teman-teman harus mempunyai akun di CPD Online Persagi. Fungsinya, di web ini kita akan mengupload semua kegiatan gizi yang kita lakukan selama 5 tahun aktif sebagai ahli gizi. Caranya adalah, teman-teman harus masuk ke CPD Online Persagi. Kemudian, jika teman-teman belum punya akun, teman-teman harus membuat akun dulu dengan mengisi data diri teman-teman di formulir ini. Jika sudah, maka akan muncul notifikasi bahwa akun data teman-teman akan diverifikasi, dan jika sudah disetujui, maka teman-teman akan mendapat email yang menginformasikan bahwa akun teman-teman disetujui. Nanti kita diminta untuk membayar ke rekening Persagi, dan setelah itu kita akan mendapatkan user, password, sekaligus KTA. Dulu itu aku bayarnya sekitar 200.000 teman-teman. Nah, oke. Jika teman-teman sudah mempunyai username dan password CPD online, selanjutnya kita bisa masuk ke webnya dan melengkapi persyaratan untuk perpanjangan STR. Sebelumnya, teman-teman biasanya diminta terlebih dahulu untuk membayar iuran tahunan. Untuk mendapatkan tagihan iuran, teman-teman hanya tinggal klik tahun yang ingin dibayar. Kemudian klik Create VA. Nah, nanti akan muncul nomor virtual akun pembayaran. Jumlah tagihan dan kapan batas terakhir bayar akan dikirimkan lewat email. Setelah teman-teman melunasi iuran tahunan, selanjutnya teman-teman dapat melengkapi data diri dan mengisi borang pengisian kegiatan. Di menu kurikulum vitae, teman-teman dapat mengisi data teman-teman meliputi identitas pribadi hingga tempat kerja dan seterusnya. Nah, di video kali ini aku akan lebih menekankan pada pengisian borang di P2KB. Di borang pengisian inilah kita mengupload kegiatan yang telah kita lakukan selama 5 tahun. Sebelum kita lanjut dengan pengisian, aku akan membahas sedikit berapa jumlah SKP yang dibutuhkan dan ranah apa aja yang harus dilengkapi. Total SKP yang harus dikumpulkan selama 5 tahun aktif adalah sebanyak 25 SKP yang terdiri dari 5 ranah, yaitu ranah pembelajaran minimal 5 SKP, ranah profesionalisme atau pelayanan gizi minimal 10 SKP, ranah pengabdian masyarakat maksimal 5 SKP, publikasi ilmiah 0-5 SKP, dan ranah pengembangan ilmu 0-5 SKP. Yang wajib teman-teman isi adalah di 3 ranah ini, yaitu ranah pembelajaran, profesionalisme, dan pengabdian masyarakat. Untuk ranah pengabdian masyarakat, karena maksimal dibutuhkan 5 SKP, maka jika teman-teman hanya mempunyai 1 SKP saja selama 5 tahun, maka tidak apa-apa. Nah, kegiatan apa yang dapat diisi pada ranah pembelajaran? Nah, di ranah pembelajaran, proporsi minimal yang diperlukan untuk memenuhi 25 SKP minimal adalah 20% atau 5 SKP yang terdiri dari kegiatan sebagai peserta pada seminar, simposium, workshop, kursus, diskusi panel, lokakarya, dan pelatihan bidang gizi. Kemudian juga ada kegiatan sebagai narasumber, fasilitator, moderator, atau panitia pada pelatihan ilmu kesehatan dan ilmu penunjang gizi. Di ranah pembelajaran, kegiatan yang paling mudah untuk diisi adalah yaitu mengikuti seminar. Nah, di mengikuti seminar ini, yang perlu teman-teman upload adalah sertifikat yang bernilai 1 SKP dari Persagi. Kemudian, di ranah profesionalisme atau pelayanan gizi, ranah ini merupakan kinerja utama seorang praktisi nutrisionis maupun dietitian, sehingga proporsi minimal yang harus dilakukan untuk memenuhi 25 SKP adalah 10 SKP. Sedangkan bagi nutrisionis maupun dietitian yang bukan praktisi, batasan perolehan SKP-nya dalam jangka waktu 5 tahun adalah 0-10 SKP. Di borang CPD online pada menu ranah profesional, kegiatan pelayanan gizi rawat jalan dan praktik mandiri non-daerah terpencil itu dapat kita input pada kolom yang tertera. Misalnya di sini adalah berapa jumlah pasien yang kita
lakukan rawat jalannya selama 1 tahun. Nah, untuk pelayanan gizi rawat jalan itu 200 SKP itu mendapatkan nilai 1 SKP. Kemudian juga bisa di pelaksana gizi masyarakat bagi yang bekerja di dinas kesehatan, puskesmas, atau posyandu. Nah, ini disesuaikan dengan di mana tempat kita bekerja. Untuk praktisi atau pelaksanaan gizi masyarakat dibagi menjadi 3 area wilayah, yaitu program gizi di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten atau Kota, program gizi di Puskesmas atau Posyandu, dan kemitraan dengan profesi di pelayanan gizi masyarakat. Nah, cara perhitungan SKP-nya adalah untuk rencana program kerja itu bernilai 1 SKP per tahun, implementasi atau intervensi 1 SKP per tahun, monitoring dan evaluasi 1 SKP per tahun. Nah, untuk semua kegiatan, jika kegiatan tersebut dikerjakan secara tim, maka perhitungan SKP per tahun dibagi secara proporsional. Misalnya, satu kegiatan rencana program kerja dikerjakan oleh 5 orang, maka 1 SKP dibagi 5. Berarti satu orangnya mendapatkan 0,2 SKP per tahun. Kemudian, ranah ketiga yang harus teman-teman isi adalah ranah pengabdian masyarakat. Nah, di ranah pengabdian masyarakat ini, dokumen yang perlu diinput adalah misalnya teman-teman merupakan pengurus Persagi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua DPP Persagi, atau teman-teman pernah melakukan kegiatan bakti sosial yang berhubungan dengan gizi. Jika teman-teman merupakan pengurus Persagi, maka harus ditetapkan berdasarkan surat keputusan DPP Persagi. Sebagai pengurus DPD atau DPC Persagi, maka kita akan mendapatkan 1 SKP. Kemudian, untuk kegiatan bakti sosial, cara perhitungan SKP-nya adalah misalnya tanggap darurat bencana alam atau gizi peduli sebanyak 1 SKP. Kemudian juga ada kegiatan bakti sosial selama 1-3 hari bernilai 1 SKP yang dibuktikan dengan surat tugas bagi yang bersangkutan. Nah, mari kita langsung saja ke contoh upload dokumen di borang pengisian. Misalnya, di ranah pembelajaran, kita akan mengupload kegiatan mengikuti seminar. Maka, isi nama kegiatan, durasi waktu pelayanan yang sesuai dengan SKP yang tertera di sertifikat teman-teman. Misalnya, kalau 1 SKP, maka durasi 3-5 jam. Kemudian isi kolom tempat, penyelenggara, dan upload sertifikat. Untuk dokumen yang akan diupload di CPD online harus kurang dari 300 KB, kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, maka akan ada pemberitahuan sukses seperti di atas ini, dan pastikan sertifikat berhasil terupload dengan benar teman-teman. Jika tidak berhasil, maka teman-teman dapat mengecilkan lagi ukuran filenya. Kemudian, untuk contoh penguploadan ranah profesionalisme, misalnya di kolom rawat jalan untuk daerah yang terpencil, di sini dokumen yang diupload adalah jumlah pasien yang dilayani selama 1 tahun. Jika sebanyak 200 pasien, maka tulis 1 SKP. Dokumen dilengkapi dengan salah satu contoh asuhan gizi yang teman-teman berikan, seperti formulir asuhan gizi, food recall, FFQ, dan perhitungan kebutuhan gizi. Nah, ini cukup 1 pasien saja yang dijadikan contohnya teman-teman. Kemudian, untuk pelaksanaan gizi masyarakat di puskesmas, teman-teman dapat mengupload surat tugas dan laporan perjalanan dinas seperti kegiatan pelacakan gizi buruk beserta tugas dan hasil kegiatannya, lengkapi, ditandatangani, dan distempel oleh instansi tempat teman-teman bekerja. Kemudian, untuk ranah pengabdian masyarakat, contoh yang aku lampirkan di sini adalah kegiatan SSGI tahun 2021. SSGI dapat dijadikan dalam bagian ranah pengabdian nih, teman-teman. Satu lagi yang harus diperhatikan, di setiap tahunnya teman-teman harus mempunyai kegiatan yang dapat diisikan ke dalam CPD online.
Maksudnya, ketika tahun pertama STR teman-teman mulai berlaku, katakanlah pada tahun 2018 teman-teman belum mendapatkan pekerjaan di bidang gizi hingga tahun 2019, maka di tahun 2018 tetap harus ada yang diupload, misalnya sertifikat mengikuti seminar di tahun 2018. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengupload kegiatan selama 5 tahun, maka teman-teman dapat mengklik buku log. Di menu ini terdapat rangkuman kegiatan dan SKP yang diperoleh setiap tahunnya. Di menu ini, kita juga dapat memastikan apakah dokumen yang kita upload dapat terbaca oleh sistem. Kemudian, langkah selanjutnya adalah klik rangkuman penilaian P2KB. Di menu ini, kita akan mengirimkan CPD online yang telah kita isi untuk dinilai oleh tim penilai. Caranya adalah klik periode STR, kemudian klik pengajuan, dan klik simpan. Jika borang teman-teman belum dinilai, maka akan muncul warna orange. Jika sudah dinilai, maka akan muncul warna hijau. Setelah klik simpan, teman-teman dapat menghubungi tim penilai, yaitu pengurus DPD wilayah teman-teman, agar dokumen teman-teman dapat diverifikasi. Jika tim penilai sudah memverifikasi, maka mereka akan memberitahu kita lewat chat atau email, dan kita dapat melihat hasil penilaian dengan cara klik print, maka akan terdownload dokumen seperti ini. Nah, di dokumen hasil penilaian kita akan menemukan beberapa dokumen yang diterima maupun yang ditolak. Nah, untuk dokumen ditolak sendiri, kita harus memperbaikinya sesuai dengan rekomendasi dari tim penilai, dan cara memperbaikinya itu sama seperti kita mengupload pertama kali di borang pengisian. Nah, jika kita sudah memperbaiki, maka langkah selanjutnya adalah sama seperti kita mengirimkan data kita untuk dinilai oleh tim penilai pertama kali, yaitu dengan klik rangkuman penilaian P2KB dan melakukan pengajuan penilaian. Kemudian jika tim menilai sudah melakukan penilaian terhadap dokumen yang direvisi tadi dan sudah melengkapi atau mencukupi 25 SKP, maka kita dapat melihat surat rekomendasi P2KB di menu rangkuman penilaian P2KB dan klik surat rekomendasi P2KB. Nah, kemudian klik download surat rekomendasi kepada Kolegium Persagi. Nah, sebenarnya ini walaupun tidak di-download juga tidak apa-apa, karena sudah terlink langsung ke KTKI untuk melakukan proses perpanjangan STR selanjutnya. Nah, mungkin sekian dulu video mengenai cara mendapatkan surat rekomendasi untuk perpanjangan STR online. Jika teman-teman sudah mendapatkan surat rekomendasi, langkah perpanjangan STR di KTKI online akan lebih mudah. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan klik di kolom komentar, dan sampai jumpa teman-teman.